Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Memasuki bulan Ramadan ini tentunya kita harus ada ziyadatul ilmi yang kemarin kita sampaikan. Harus ada peningkatan ilmu pengetahuan di dalamnya. Tentunya kualitas ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan sebelumnya harus lebih baik di tahun ini. Karena belum tentu kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa di dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan, as-shaumu li wa ana azibihi. Puasa adalah untukku, wa ana azibihi, dan aku akan memberikan balasannya secara langsung. Nah, ma'asyiral muslimin rahimahullah, tentunya setiap kebaikan-kebaikan itu bernilai pahala dan akan diberikan balasan Allah Subhanahu wa taala. Asra amsalihha, 10 kebaikan dari setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Illa shaum, kecuali shaum Ramadan. Shaum Ramadan itu tidak terbanding pahalanya. Illa shaum, li'anna shaum li, kata Allah, wa ana azibi. Sesungguhnya shaum itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Jadi bisa jadi kita melaksanakan shaum itu antara satu si A dan si B itu pahalanya berbeda ketika melaksanakan shaum, ya. Bisa jadi yang A ini ketika shaum dia menjaga lisannya, berkata kasar dan sebagainya. Yang B dia shaum tapi dia tidak menjaga lisannya dan sebagainya. Maka pahala shaum itu berbeda-beda, tidak sama. Wa ana azibihi, dan aku yang akan memberikan balasannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimullah, pemirsa yang dibudiman, tentunya kita harus tahu bahwa diri kita itu adalah manusia yang sangat lemah, ya. Di dalam surat Al-Mu'minun disampaikan, ya, ayat 13, walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Kita harus tahu bahwa penciptaan kita dulu seperti apa, ya. Walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Sesungguhnya telah aku ciptakan manusia itu min sulalatin min tin, dari saripati min tin, yaitu dari tanah. Tsumma ja'alna nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan nutfah, air mani, fi qararin makin, tersimpan dalam tempat yang kukuh, rahim seorang ibu, fi qararin makin, ya. Ada yang 9 bulan ketika mengandungnya, ada yang 8 bulan disebut prematur, ya. Tapi bisa saja Allah menciptakan manusia itu secara sekaligus, gitu, ya. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Kemudian kami ciptakan nutfah, air mani itu, 'alaqatan, menjadi segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata, lalu kami ciptakan 'alaqata, segumpal darah, mudghah, menjadi segumpal daging. Fa khalaqnan nutfata, lalu kami ciptakan mudghah, segumpal daging itu, idhaman, yaitu menjadi tulang. Fakasawna al-idhama, lalu kami bungkus tulang itu, lahma, dengan daging, gitu. Tsumma ansanu khalqan akhar, kemudian kami menjadikannya sebagai ciptaan makhluk akhar, yang lain, manusia sempurna. Jadi manusia menjadi manusia sempurna, bertahap. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Nah, masyaallah muslimin rahimahullah. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Nah, ini ayat yang ke-15-nya. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian sungguh kalian sesudah itu benar-benar akan mati.
Nah, oleh sebab itu masyaallah muslimin rahimullah, di Ramadan tahun ini tentunya kita harus menjadi orang yang lebih bagus lagi. Ya, harus bagus lagi. Kam min shaimin laisa lahu jazaun illa ju'an wal atas. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan alju, lapar, wal atas saja. Kenapa? Karena memang puasanya tidak dengan ilmu pengetahuan, tidak dibarengi dengan ilmu-ilmu agama, sehingga dia menjalankan puasa tidak berdasarkan dengan syariat-syariat Islam, banyak melanggar aturan-aturan syariatnya. Nah, kita harus tahu bahwa sesungguhnya innakum ba'da dzalika lamayitun tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kalian yaumal qiyamati, pada hari kiamat, tub'atsun, akan dibangkitkan. Ya. Nah, di saum yang mulia ini, bulan yang banyak keberkahan ini, sehingga berlomba-lomba fastabiqul khairat dalam mencari kebaikan. Ya, belum tentu kita selesai saum ini usia kita masih ada. Ya. Makanya di bulan penuh berkah ini, sekecil apapun kualitas ibadah kita mesti ditingkatkan. Yang awalnya qiraatul Quran, tilawatil Quran hanya 1 halaman di bulan Ramadan, tingkatkan menjadi 3 lembar atau 1 juz, 2 juz per hari, sehingga mempunyai target kita bisa melaksanakan khotam Quran selama Ramadan itu 2 kali khotam. Mau 3 kali khotam lebih bagus, 4 kali dan seterusnya, alangkah bagusnya. Kemudian di bulan Ramadan kita harus punya targetan. Targetan misalkan hafalan Qur'annya harus bertambah, ziyadah. Kemudian hadisnya juga harus ziyadah, bukan hanya hadis arba'in saja. Kemudian menguasai fikih ibadah, menguasai fikih saum, sehingga dalam menjalankan syariat ini, ya, dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa menjalankannya dengan baik. Kenapa? Karena ad-dunya mazri'atul hayat. Kehidupan dunia itu adalah ladangnya untuk akhirat. Jadi ketika kita hidup di dunia itu mau nanam apa? Kalau kita mau nanam sayuran, tentunya sayuran itu harus dirawat, ya, disiram, kasih pupuk agar cepat tumbuh dan bisa diambil hasilnya. Begitupun kita ketika hidup di dunia. Hidup di dunia pun sama seperti itu. Ya, kita mencari ilmu, kemudian kita mengamalkan ilmu itu, gitu ya. Kemudian kita harus berbakti kepada orang tua, harus memberikan manfaat kepada banyak orang, gitu ya. Tidak menelantarkan tetangga, tidak menghardik orang tua. Masyaallah muslimin rahimahullah, pemirsa yang beriman, bahwa banyak hari ini, ya, informasi-informasi yang kita dengar di media, ya, tentang kriminal, tentang pembunuhan di mana-mana. Masya Allah. Apakah dia tidak mengira bahwa tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun? Ya, mereka mungkin tidak mengira bahwa dirinya akan dibangkitkan pada yaumul hasad. Bahkan nanti pada yaumul akhir, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ia akan menjadikan persaksian kelak di hari akhir itu adalah aydihim, tangan kita, wa arjuluhum, dan kaki kita, bima kanu yaksibun. Mereka akan menjadikan saksi kita kelak, bukan perkataan kita. Nah, oleh sebab itu masyaallah muslimin rahimahullah, kita mengajak di bulan suci Ramadan ini terus tingkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan hidayahnya, agar kita mendapatkan petunjuknya. Terus kita fastabiqul khairat, ikhtiar semaksimal mungkin agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala.
Itu saja yang perlu kami sampaikan sebagai kultum di hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.